Ya, kita akan belajar bersama-sama dari Injil Matius ya. Sore ini kita akan belajar garis besarnya aja. Ringkasannya diambil berdasarkan buku Life Application Study Bible. Ya, kita tahu ya bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ada 4 kitab Injil ya. Kita sebelumnya akan baca dulu cuplikan dari Injil Matius, karena pada sore hari ini kita akan belajar salah satu dari kitab Injil, yaitu Injil Matius. Kita akan baca Matius 1 ayat 17-25. Silahkan tolong bacakan. Ini cukup panjang ayatnya ya. Saya minta tolong bacakan oleh Lina aja, Lin. Matius 1 ayat 17-25. Matius 1 ayat 17-25. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, kita akan baca satu ayat bersama-sama ya, semua di rumah baca masing-masing meskipun di mute. Matius 5 ayat 17. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya. Jadi meskipun Tuhan melakukan penebusan, tetapi bukan berarti meniadakan hukum kebenaran ya. Kasih dan kebenaran itu dipenuhi oleh karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus. Nah, kita tahu ya dalam kitab Perjanjian Baru itu ada 4 Injil. Injil itu artinya kabar baik. 4 kabar baik untuk manusia di bumi yang sudah kehilangan pengharapan untuk kehidupan yang kekalnya ya. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil keempat Injil ini ditulis oleh kelihatannya dari mana? Tolong ya, jangan dibuka sendiri ya, semua udah di mute, jadi tidak terganggu penjelasannya gitu. Keempat Injil ini ditulis oleh 4 penulis yang berbeda. Injil Matius ditulis oleh Matius, Markus oleh Markus, Lukas oleh Lukas, dan Yohanes oleh Rasul Yohanes ya. Jadi 4 saksi mata dari kehidupan Tuhan Yesus. Nah, di dalam Injil ini pada waktu diajarkan dan diberitakan, Tuhan meminta respon dari setiap manusia yang mendengar kabar baik ini ya. Dan kita tahu ada perumpamaan tentang 4 jenis tanah yang menggambarkan hati manusia. Jadi ada manusia yang menerima, ada manusia yang menolak, dan kemudian ada manusia juga yang menerima tapi tidak tahan lama gitu ya. Ada juga manusia yang netral, tidak menerima dan juga tidak menolak. Sekarang kita akan belajar Injil Matius ya. Kita tahu bahwa Perjanjian Lama itu
hukum Taurat itu khusus diberikan untuk umat perjanjian lama, yaitu umat Israel. Tetapi sesudah bangsa Israel gagal total ya di dalam melakukan hukum Taurat, maka 400 tahun Tuhan tidak berfirman, berdiam diri. Dan kemudian barulah Tuhan Yesus datang, itu dimulai dengan berita kerajaan Allah datang ke bumi gitu ya. Itulah Injil. Sesudah sekitar 30-40 tahun, berita Injil ini hanya lisan gitu ya, hanya beredar lisan, barulah kemudian Matius menulis apa yang ada di dalam berita Injil. Menulisnya bukan berdasarkan urutan waktu ya, tetapi berdasarkan tujuan daripada penulisannya. Jadi Matius menuliskan dari silsilah, kemudian kelahiran, pengajaran, sampai kepada kematian Tuhan Yesus. Nah, kita lihat garis besarnya. Tujuan penulisannya itu dari Injil Matius membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias yang dijanjikan ya, juru selamat yang dijanjikan bagi orang Israel dan bagi semua penduduk bumi gitu ya. Dia adalah sang raja yang kekal, raja di atas segala raja yang sebenarnya. Penulisnya itu Matius, seorang Lewi, pemungut cukai yang kemudian dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Tahun penulisannya itu sekitar tahun 60 sampai 65 Masehi ya. Latar belakang dari penulis itu, Matius seorang pemungut cukai Yahudi. Jadi dia pemungut cukai tapi dia orang Yahudi, sehingga dianggap pengkhianat ya, karena pemungut cukai itu dianggap dia bekerja memeras rakyatnya, bangsanya sendiri untuk pemerintahan penjajah. Pada waktu itu Israel dijajah oleh bangsa Romawi ya. Jadi dianggap pengkhianat karena dia memeras dari bangsanya dan kemudian diberikan untuk bangsa penjajah. Nah, dia kemudian terpanggil menjadi salah satu murid Tuhan. Injil Matius merupakan penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi sesudah Maleakhi, akhir dari kitab perjanjian lama, langsung ke Injil Matius ya, sebagai penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebab itu, Injil Matius banyak menekankan penggenapan nubuat dan banyak mencuplik ayat-ayat di perjanjian lama. Ada 53 kutipan yang langsung dicuplik dari perjanjian lama. Ayat kunci atau ayat emas di dalam Injil Matius ini yang tadi kita baca ya, Matius 5:17. Jangan kamu menyangka bahwa aku di sini Tuhan Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya ya. Jadi hukum Taurat bahkan Tuhan ukirkan di dalam hati manusia, bukan lagi di dalam loh batu. Jadi kalau dulu hukum Taurat itu dibawa oleh Musa, maka inilah Musa masa perjanjian baru gitu ya, yang lebih besar dari Musa. Tuhan Yesus itu lebih besar dari Musa, lebih besar dari para nabi, karena dia adalah anak Allah, sang firman itu yang menjelma menjadi manusia. Jadi hukum-hukum firman Allah itu langsung nanti diukirkan di dalam hati manusia ya. Dia sekaligus membawa Roh Kudus untuk bisa dibaptiskan istilahnya ya, bisa diberikan di dalam setiap hati manusia yang sudah menerima penebusan dari karya Tuhan di kayu salib. Nah, tokoh penting di dalam Injil Matius ada Tuhan Yesus, ada Maria, ada Yusuf, ada orang Majus, ada Yohanes Pembaptis, kemudian para murid, pemimpin-pemimpin agama, Herodes Agung, Kayafas, Pilatus, dan Maria Magdalena. Tempat utamanya kota-kota yang disebutkan di dalam Injil Matius, Bethlehem, Yerusalem, Kapernaum, Galilea, dan Yudea. Ciri khusus daripada Injil Matius. Injil Matius penuh dengan ekspresi mengenai Kristus, anak Daud, dipakai di seluruh kitab Injil. Ya, jadi Tuhan Yesus selalu dikaitkan dengan anak Daud, sehingga kita lihat bahwa Injil itu atau kabar keselamatan itu seperti yang di dalam Yohanes 4 pada waktu Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ya, bahwa keselamatan itu akan datang dari sejarah bangsa Israel. Jadi Tuhan Yesus tidak muncul tiba-tiba seperti yang minggu lalu saya katakan. Tuhan Yesus bukan tiba-tiba ngaku aku juru selamat ujuk-ujuk gitu ya, teboga puguh ngaku saya juru selamat, bukan itu, tapi semuanya sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dari mulai
tempat kelahirannya gitu kan. Dan banyak hal dalam kehidupannya yang menggenapi apa yang dinubuatkan mengenai Mesias di Perjanjian Lama. Salah satunya adalah Mesias akan lahir daripada keturunan Daud. Jadi kitab Matius memulai dengan silsilah yang membuktikan Yesus adalah anak Daud ya. Kemudian ada referensi-referensi ya, catatan-catatan di dalam PL seperti tadi dikatakan ada 53 kutipan ayat Perjanjian Lama dan ada 76 referensi meskipun bukan dikutip ayatnya tetapi menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar menggenapi apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kisah dalam Injil ini tidak ditulis secara kronologis atau berurutan sesuai dengan waktu kejadian. Jadi nanti mungkin kalau kita bandingkan dengan Injil-Injil yang lainnya, 3 Injil yang lainnya, peristiwa-peristiwanya ada yang cek-celok gitu ya, tidak berurutan. Tujuan penulisan untuk menyampaikan bukti nyata bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Perjanjian Lama dan dialah juru selamat bagi dunia. Ya, itu tujuannya. Pembagian isi kitab Matius di sini dibaginya dalam 3 bagian ya. Pasal 1 sampai dengan pasal 4 ayat 11 itu boleh dikatakan pendahuluan dari Injil Matius, isinya mengenai kelahiran dan persiapan Yesus Kristus Sang Raja. Ya, pendahuluan ini juga bisa disimpulkan sebagai Tuhan Yesus itu datang dengan menggenapi janji Mesias di Perjanjian Lama. Ya. Kemudian bagian kedua pasal 4 ayat 12 sampai 25 ayat 46. Ini berisi pesan dan pelayanan Tuhan Yesus sebagai Raja dan sebagai Allah Immanuel gitu ya, Allah yang datang ke bumi. Jadi kita melihat bahwa apa yang diajarkannya itu sangat berbeda dengan ahli Taurat ya. Apa yang diajarkannya itu betul-betul penuh kuasa sehingga para pendengarnya melihat perbedaan yang nyata antara pengajaran Tuhan Yesus dengan pengajaran ahli Taurat ya. Penganut yang mendengarkan Injil itu merasa ini sangat berbeda pada kuasanya gitu ya. Yesus memulai pelayanannya, kemudian Yesus menyampaikan khotbah di bukit sebagai hukum yang memperbaharui hukum Taurat ya, lebih indah, memberikan maknanya. Kalau hukum Taurat sudah dikembangkan oleh para ahli Taurat itu menjadi hukum yang sifatnya mengikat secara fisik dan kehilangan makna rohaninya, jadi lebih kubur di labur putih, tapi dalamnya itu berisi tulang belulang, istilahnya menjadi agama yang munafik gitu ya. Di luarnya secara fisik dijalankan hukum Taurat, tetapi kebenarannya diabaikan ya. Jadi di dalam khotbah di bukit ini Tuhan memperbaharui hukum Taurat dengan banyak arti yang lebih dalam lagi. Kemudian Yesus mengadakan banyak mukjizat sebagai bukti bahwa dia benar-benar berasal dari surga gitu ya. Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah ya. Jadi pada waktu Injil diberitakan itu selalu ada kuasa yang supranatural gitu. Yesus menghadapi berbagai reaksi terhadap pelayanannya. Sesudah Injil diberitakan itu pasti ada respon ya, menuntut respon daripada yang mendengarnya. Ada 3 respon ya, menerima, netral, ikut-ikutan aja gitu ya, dan menolak. Lalu kemudian Yesus menghadapi penolakan dari justru pemimpin agama yang menolak itu. Kebanyakan orang sederhana, orang rendah hati itu menerima. Pemimpin agama menolak karena mereka punya motivasi politik dan lain sebagainya, ya, kekuasaan. Mereka takut tergeser, takut banyak pengikutnya yang malah jadi ikut ajaran baru dari Tuhan Yesus gitu. Kemudian akhirnya Yesus mengajar di Bukit Zaitun, mempersiapkan untuk kepergiannya dan penyalibannya gitu ya. Lalu pasal 26 ayat 1 sampai 28 ayat 20 di sana dikisahkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai Sang Raja yang akan datang kembali ke bumi. Nah, ini tema-tema, garis besar tema yang ada dalam Injil Matius.
Pertama, tema Yesus Kristus Sang Raja, ya, yang menggenapi dari Perjanjian Lama. Yesus dinyatakan sebagai Raja di atas segala raja, terbukti dengan kelahirannya yang ajaib, nggak seperti raja biasanya, gitu ya, nggak seperti manusia. Sampai bintang di timur pun memberikan tanda bahwa ada seorang raja yang lahir, yang diikuti oleh orang Majus, ya. Malaikat juga datang memberitakan baik kepada Maria yang akan mengandung sang raja dan kepada Yusuf yang akan menjadi bapak yang memelihara bayi ajaib ini, gitu ya. Dan kemudian kita melihat kisah kelahirannya dengan keajaiban dari pemeliharaan Allah Bapa di surga, ya. Sehingga Raja Herodes yang saat itu takut kehilangan kuasanya karena seorang raja dikabarkan telah lahir ke dunia, dia melakukan rencana pembunuhan terhadap bayi Tuhan Yesus, tapi itu tidak bisa terlaksana, ya, karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Mujizat-mujizat dan kemenangan atas maut menunjukkan siapa dia. Ya, kita lihat mujizatnya itu dari mujizat-mujizat menyembuhkan orang buta, gitu kan, penyakit-penyakit yang sulit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib, yang hanya bisa disembuhkan oleh keajaiban, gitu. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai membangkitkan orang mati. Itu dicatat di dalam Injil Matius, ya. Lalu yang kedua itu temanya Sang Mesias. Yesus adalah Sang Mesias, keturunan Daud yang telah dinantikan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi mengharapkan ada seorang raja yang akan melepaskan mereka dari penjajahan, gitu ya. Tetapi tragisnya mereka itu menolak Mesias yang telah datang, ya, Mesias yang ada di tengah-tengah mereka tolak, bahkan mereka salibkan. Kenapa? Karena mereka mengharapkan raja dunia, raja yang memerintah di dunia yang akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa nomor 1 di dunia, gitu ya, melepaskan mereka dari segala macam penjajahan. Kita tahu sepanjang sejarah bangsa Israel itu selalu dikelilingi musuh, gitu ya, yang ingin membinasakan mereka. Nah, mereka menolak bahwa Mesias itu sesungguhnya pembebas yang diurapi Tuhan untuk mati bagi semua manusia, menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari penindasan dosa. Bukan hanya penindasan kerajaan-kerajaan atau bangsa-bangsa, satu bangsa aja, gitu ya, bangsa Israel aja, bukan, tapi Tuhan ingin menjadi raja di atas segala raja sesudah yang utama dulu, membebaskan manusia dari penindasan dosa sehingga manusia bisa masuk di dalam kerajaan surga, gitu ya. Ini kemudian dijelaskan tema berikutnya, kerajaan Allah. Yesus datang ke dunia itu untuk menyatakan dan membangun kerajaannya, keluarga baru yang gagal dibangun oleh Adam Hawa, ya. Adam Hawa harusnya membangun keluarga yang harmonis, yang mengasihi Allah dan memuliakan Allah. Itu gagal karena jatuh dalam dosa. Nah, Yesus datang ke dunia menjadi Adam kedua. Dia berhasil, ya, dengan menebus dosa manusia, maka manusia yang percaya kepadanya itu dibangunkan berdasar kasih dan kuasa Allah, dan mereka disiapkan menjadi manusia baru yang akan kembali dipulihkan, ya, kodrat hidup kekalnya itu pulih dan menyembah Allah dengan penuh kasih, ya, dengan penuh kasih, karena tahu Allah juga menyelamatkan dengan kasih-Nya. Kerajaannya sempurna dinyatakan ketika Dia datang kembali, ya. Kerajaannya yang sempurna itu pada waktu Tuhan akan datang kembali memerintahkan bumi dengan damai sejahtera, dan kemudian akan benar-benar dinyatakan langit dan bumi baru, gitu ya. Itu akan terdiri dari setiap orang yang setia mengikut Tuhan. Jadi dari manusia-manusia baru yang sudah diperbaharui dan didamaikan oleh karya Kristus, itulah yang akan menjadi kerajaan Allah, gitu. Kemudian pengajaran, Yesus mengajar melalui khotbah, ilustrasi, dan perumpamaan. Melalui pengajarannya, Ia menunjukkan unsur-unsur yang sebenarnya dari iman, serta cara agar orang tidak hidup munafik dan sia-sia. Tadi juga saya katakan, ya, kalau ahli Taurat akhirnya mengajarkan kitab Taurat itu sifatnya secara fisik, secara lahiriah, menjadi agama formalitas, gitu. Tapi kebenaran intinya, kebenaran inti hukum-hukum kebenaran dan kasih Allah itu ditiadakan, gitu. Jadi menjadi orang munafik. Nah, dengan datangnya Tuhan mengadakan reformasi istilahnya, ya, bahwa perubahan yang betul dari manusia itu harus dari dalam, dari rohaninya,
dijadikan dulu manusia baru bisa melakukan hukum-hukum Allah. Karena manusia lama itu terikat kuasa dosa, kemudian kelemahan daging, sehingga tidak bisa melakukan hukum-hukum Allah. Lalu tentang kebangkitan, waktu Tuhan bangkit dari orang mati, ia bangkit dengan kuasa sebagai Raja sejati. Dia menang atas maut, kemudian dia punya mandat, segala kuasa di bumi dan di surga ada di tangannya. Dia menjadi raja yang memiliki kekuasaan, otoritas, mengalahkan kejahatan dan maut yang selama berabad-abad menguasai Adam Hawa dan keturunannya yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, itulah garis besar kitab Injil. Ya, Tuhan Yesus adalah keturunan Raja Daud. Dia adalah Mesias yang dijanjikan dan dia akan menjadi raja di atas segala raja sesudah dia menjadi Allah Immanuel, ya, Allah Immanuel yang datang dan mengajarkan kerajaan Allah menjadi dekat dengan manusia dan manusia menjadi bisa memasuki kehidupan kekal oleh karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini dan memperkenalkan begitu besar kasih dan kuasa-Nya, ya, merangkul kita sehingga maut pun tidak bisa lagi memisahkan kita daripada kasih dan kuasa Tuhan. Itulah kitab Injil Matius. Kemudian nanti silahkan ya di-sharingkan dalam kelompok. Seperti tadi dikasih tahu, salah satu daripada tujuan pemberitaan Injil itu ialah respon, ya. Apa respon dan pengakuan Anda kepada Tuhan Yesus dan pengajarannya? Silahkan nanti masing-masing memeriksa diri, ya. Apakah kita sudah merespon dengan sungguh-sungguh, percaya, yakin, menerima gitu ya, atau ikut-ikutan, atau masih ada yang kurang dimengerti dan kurang dipercaya. Silahkan nanti sharingkan, ya. Menerima, biasa, masih ragu, atau menolak. Lalu jelaskan alasannya. Kisah atau pengajaran atau ayat apa yang paling Anda ingat dari Injil Matius? Kemudian ceritakan pengalaman Anda dengan hal tersebut, ya. Jadi kalau ada kisah atau pengajaran yang sangat berkesan, kemudian pernah terjadi dalam hidup kita itu ya, silahkan ceritakan. Kemudian bagian ketiga, adakah bagian dari kitab Matius yang kurang dimengerti? Kalau ada bagian dari kitab Matius yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan ya nanti di kelompok. Itu aja ya hari ini ya.